Sebenarnya Mas Eka sudah terpilih menjadi DPR, apa visi dan misi ke depan? Yang pertama dilakukan untuk kemajuan Wonosobo. Kalau secara pekerjaan jelas dan tupoksi ya, saya juga mesti sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan tugas saya di sana. Cuma pada dasarnya seperti ini. Kita akan menjalankan fungsi-fungsi keterwakilan dengan yang berorientasi untuk masyarakat. Karena masyarakat itu sebenarnya nggak disadari, masyarakat itu nggak gratis loh hidup di Indonesia gitu kan. Contoh aja deh, contoh yang sebagai contoh nih. Dengan nih, saya dengan ngerokok nih sehari sebungkus tuh kan. Di sini ada tulisan nih 590 per batang cukainya. Cukai itu pungutan untuk negara. Artinya setiap batang rokok yang sampean hisap itu Rp600 itu masuk ke negara. Iuran ke negara, kan itu. Kalau saya hitung, saya merokok itu satu hari satu bungkus, 30 bungkus dalam sebulan. Gitu ya. Selama 5 tahun saya iuran ke negara sekitar 17,5 juta. Itu biaya kita hidup di Indonesia. Itu baru yang rokok, nggih. Artinya bahwa setiap pilihan kita itu dibebani, kita itu diamanai. Satu orang perokok dengan satu bungkus ini 17,5 juta. Di Wonosobo anggaran yang sekian besar itu harus diaplikasikan untuk kemaslahatan masyarakat Wonosobo. Yang saya tadi bicara bahwa sebenarnya masyarakat Wonosobo bagaimana sih lapangan pekerjaan ini bisa menyesuaikan dengan angkatan kerja yang setiap tahun ada di Wonosobo. Karena jelas itu pertumbuhan penduduk itu jelas. Bahkan bonus demografi akan terjadi di tahun 2030, di mana manusia itu akan menjadi 8 miliar. Sementara bumi ini hanya nyaman dihuni oleh 3 miliar manusia. Yang terjadi konsekuensi logisnya adalah akan terjadi rebutan pangan, akan terjadi rebutan air. Nah ini bagaimana pemerintah ini dengan sungguh-sungguh menjaga masyarakat. Akan ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, di mana di sini kan untuk pemerintah pusat itu hanya 4 hal yang diatur. 1, berkaitan dengan hubungan luar negeri. Jadi nggak bisa nih orang Wonosobo langsung berhubungan dengan Cina, tanda tangan nggak boleh. Yang kedua, berhubungan dengan hukum dan keamanan. Nggak boleh wong Wonosobo nggak polisi Wonosobo, kan nggak boleh itu. Polisi nyalai aturan kan itu diatur oleh pusat. Yang ketiga, pajak. Kalau retribusi bisa. Jadi beda antara pajak dan retribusi. Kalau pajak itu pemungutannya itu dipaksakan dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat langsung. Itu pajak dan itu adanya pusat. Kalau retribusi kan pungutannya bisa dipaksakan dan itu mendapatkan manfaat langsung. Retribusi parkir dan lain-lain nggih. Yang keempat adalah urusan agama. Terus berarti sekarang pokok beban utama untuk mensejahterakan rakyat itu ada di bupati dan DPRD. Jadi begitu pentingnya arti sebuah pemerintahan daerah. Sementara sekarang asas APBN itu adalah money follow program. Jadi kalau dulu money follow function. Sesuatu instansi atau daerah yang berfungsi bagus dulu dananya bisa dibeli. Kalau sekarang daerah dan instansi yang mempunyai program yang reasonable itu bisa didanai dengan dana yang sesuai dengan program-programnya. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Masyarakat yang harus merubah tadi sosial budayanya kembali kepada Pancasila, kembali kepada fungsinya masing-masing. Karena kalau kita bedah kita bisa ngomong sampai pagi tuh. Permasalahan apa aja yang menjadi yang terjadi di Wonosobo. Contoh sekarang premanisme. Contoh sekarang orang nggak berjalan dengan fungsinya. Yang petani juga tidak bekerja sesuai dengan fungsinya.
yang pedagang juga tidak bekerja dengan sesuai pedagangnya. Karena kalau kita, sebagai contoh lah Mas, kalau kita mau lihat semakin jauh ke belakang, saya ibaratkan, saya analogikan seperti anak panah deh. Kalau anak panah itu kita tarik nih, kalau kita tariknya cuma segini ya kita akan melesat cuma segini. Tapi kalau kita pentang dia jauh, maka dia akan melesat jauh ke depan. Sedemikian juga kalau kita mau melihat sejarah. Kalau kita mau melihat sejarah jauh ke belakang, maka kita akan melihat masa depan itu jauh ke depan. Kan itu. Kita melihat bagaimana negara ini berdiri. Gitu. Kalau kita lihat cuma 5 tahun ke belakang, maka kita akan hidup bagaimana 5 tahun ke depan. Kan itu. Tapi kalau kita lihat sejarah Indonesia ini berdiri kenapa sih? Kita sadar bahwa kita dulu itu mengalami suatu keadaan di mana kita bersepakat bersama-sama itu atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, gitu kan? Itu artinya keinginan rakyat, kan itu? Keinginan rakyat yang bersama-sama meneteskan darah, meneteskan keringat untuk merdeka. Nah sekarang kalau kita isi dengan main-main, apakah kita itu nggak nangis?